pagi, Bapak Ibu, Oma Opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, saya Suharsono dari GPIB Eklesia Tuban, Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, Jimbaran, Badung, Kabupaten Badung. Pada pagi hari ini bersama-sama dengan Bapak Ibu, Oma Opa, kita akan membaca Alkitab dari Roma 7 ayat 1-6. Tapi sebelumnya kita akan berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, pada pagi yang cerah ini Tuhan, kami akan membaca firman-Mu. Bukalah hati kami Tuhan, agar kami bisa meresapi firman-Mu dan melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Roma 7 ayat 1-6 yang demikian bunyinya. Apakah kamu tidak tahu saudara-saudara? Sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum-hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita, agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru, menurut roh dan bukan dalam keadaan lama, menurut huruf hukum Taurat. Renungan kita pada pagi ini diberi judul Hidup Benar dalam Kristus. Melalui bacaan pagi ini, Rasul Paulus menegaskan orang yang mengetahui hukum, maka hukum itu berkuasa selama orang itu hidup. Sama seperti seorang istri yang terikat hukum dengan suaminya selama suaminya itu hidup. Ayat 1 dan 2. Dengan asumsi ini, maka melakukan hukum Taurat itu tidak dapat menyelamatkan orang dari dosa. Keselamatan semata-mata adalah anugerah Allah kepada orang yang percaya sesuai dengan janjinya. Hidup dalam anugerah Allah berarti hidup kita menjadi milik Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah baginya. Ayat 4. Kalau begitu, apa gunanya lagi hukum Taurat? Sesungguhnya hukum Taurat berfungsi untuk menunjukkan keberadaan dosa yang memperbudak umat manusia.
Dikatakan, sebab waktu itu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat, bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita, agar kita berbuah bagi maut. Ayat 5. Dengan hukum Taurat, maka orang tidak dapat berdalih bahwa dirinya tidak berdosa atau tidak tahu bahwa yang diperbuatnya adalah dosa. Dalam hal ini, hukum Taurat mengurung manusia dalam kesadaran akan berbelenggu dosa dan meyakinkan dirinya tetapi hidup sebagai orang berdosa. Akibatnya, manusia frustrasi karena menyadari dirinya tidak berdaya menghindari maut. Hukum Taurat tidak dapat membawa manusia kepada keselamatan yang menjadi kebutuhannya. Sebaliknya, bagi mereka yang hidup di dalam Kristus, hukum Taurat tidak lagi dapat membelenggu hidupnya. Rasul Paulus mengatakan, kita sekarang melayani dalam keadaan baru, menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Ayat 6. Bukan hukum Taurat yang menjadikan kita benar, tetapi hidup dalam Kristuslah yang menjadikan kita dibenarkan. Ia membebaskan manusia dari belenggu dosa. Selamat hidup benar dalam Kristus. Oma opa yang dikasihi Tuhan Yesus, mengakhiri renungan kita pagi hari ini, marilah kita berdoa.
Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur atas perkenanan-Mu, sehingga Tuhan izinkan kami anak-anak-Mu, anggota PKLU GPIB untuk membaca dan merenungkan sabda-Mu. Kami juga berdoa untuk Dewan PKLU yang ada di Jakarta yang telah menyelenggarakan acara ini, sehingga kami dapat terhubung dengan oma-opa, Bapak Ibu anggota PKLU yang tersebar di berbagai pelosok Indonesia melalui teknologi komunikasi yang tersedia. Berkatilah semua pengurus PKLU agar tetap bisa menunaikan pelayanannya dengan baik. Ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja-Mu Tuhan, agar dalam masa pandemi ini Tuhan tetap berikan kekuatan. Tuhan jauhkan jemaat-Mu dari penularan COVID-19. Dalam situasi pandemi ini kami juga berdoa untuk pemerintah Indonesia yang telah bersusah payah mengupayakan agar pandemi segera dapat diatasi. Kami berdoa untuk vaksinasi yang sedang terus digencarkan untuk mendapatkan kekebalan kelompok atau herd immunity, sehingga penularan makin turun dan kemudian berhenti. Kami berdoa Tuhan untuk kecukupan obat-obatan, fasilitas rumah sakit, ruang isolasi, tenaga medis, dan lain-lain, sehingga semua itu dicukupkan. Kami juga merindukan untuk dapat bersekutu kembali di gereja-Mu. Secara khusus kami berdoa untuk peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76 besok pagi, 17 Agustus 2021. Kami memohon Tuhan agar peringatan ini dapat berjalan lancar di tengah keterbatasan yang ada. Tuhan, kami berdoa untuk negara kami agar dalam rangka peringatan kemerdekaan ini, kesejahteraan masyarakat makin hari makin baik. Jauhkan kami dari perpecahan di antara masyarakat yang majemuk melalui ajaran-Mu yang mengutamakan kedamaian. Kami berdoa Tuhan untuk kesehatan oma-opa. Kiranya Tuhan selalu jaga. Demikian pula iman kami juga Tuhan selalu kuatkan agar kami dapat ikut melayani Tuhan sesuai dengan kemampuan kami. Tuhan Yesus, kami serahkan masa depan kami ke tangan-Mu yang penuh kuasa. Sempurnakanlah doa kami yang singkat ini, karena semua ini hanya kami alaskan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku
masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tetap semangat, Pelayanan sabar dan bijak.